Merespon pelantikan Donald Trump, pemirsa, terhadap market akan seperti apa dan antisipasi mungkin kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan di hari pertama kepemimpinannya. Kita akan berbincang bersama dengan Patrick Georgi, Research Analyst FAC Sekuritas Indonesia. Pak Patrick, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih untuk waktunya Pak Patrick. Kita lihat respon dari market agak belum bisa kita lihat secara menyeluruh karena memang bursa Amerika Serikat sendiri lagi libur Martin Luther King Jr. begitu ya. Nah, tapi Eropa ini cenderung flat pada penutupan kemarin. Dari Asia juga kita lihat tadi mayoritas masih kayaknya wait and see. Nah, bagaimana tanggapan Anda untuk pasar saham terlebih dahulu? Oke, benar sekali Mbak Prisa. Memang saat ini pasar cenderung wait and see ya. Perihal pelantikan Donald Trump itu sendiri, terlepas memang Donald Trump dengan berbagai macam eh, halo, Ya, silakan oke, dilanjutkan. ya dengan berbagai macam policy-nya, yang dimana policy-nya sendiri ternyata di Trump di pidatonya tadi malam kecenderungannya belum akan begitu terlalu signifikan untuk langsung melaksanakan kebijakannya ya. Kita sih melihatnya cenderungnya akan cenderung parsial atau tingkatannya nggak akan sebesar yang diekspektasikan pelaku pasar. Jika memang nanti tingkatannya tidak sebesar yang diekspektasikan pelaku pasar, kita melihat bahwa hal itu bisa jadi hal yang positif. Walaupun in the long run kebijakan-kebijakan yang akan diambil Trump ini kan multiplier efeknya banyak ya, dan cenderung akan berpotensi membuat terjadinya foreign flow kembali gitu di ISG. Tapi kalau kita lihat beberapa bulan terakhir, memang pasar sendiri sudah terbilang cukup forward looking ya akan hal tersebut. Kalau kita lihat 2 bulan terakhir pun memang pasar sudah cenderung asing sudah cenderung melakukan net sell, dan kalau kita lihat sekarang memang kecenderungan pasar itu lebih ke arah wait and see ya, perihal kebijakan Trump apakah akan sesuai dengan yang diekspektasikan atau tidak. Baik, memang tidak eksplisit disampaikan oleh Trumpnya sendiri ya terkait dengan tidak buru-buru untuk mengenakan tarif. Tapi Anda sendiri melihat bagaimana sih proyeksi yang paling dikhawatirkan kan sebenarnya soal terapan tarif perdagangan terhadap sejumlah negara terkait begitu ya. Tapi kalau dikatakan untuk saat ini tidak akan terburu-buru, tapi kan bisa saja tiba-tiba berubah begitu ya. Apa yang sebaiknya dilakukan? Memang kita wait and see terlebih dahulu sampai benar-benar ada kepastian. Benar sekali ya Mbak. Memang kalau kita cermati untuk mengenai soal tarif impor ini, kita lihat kecenderungannya memang jikalau nanti Trump terlalu gegabah ya bisa dibilang untuk menaikkan dengan begitu tinggi, maka akan direspon juga oleh mitra dagangnya gitu. Itu yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi nanti growth ekonominya US juga gitu. Selain itu juga kan memang kebijakan-kebijakan Trump kecenderungan mendorong tingginya inflasi gitu ya. Nanti bisa impact juga ke ekonomi US. Kalau kita lihat sih Trump masih akan cenderung lebih meninjau ulang lah kebijakannya dengan tujuan untuk menggunakan kebijakan tersebut sebagai bargain of power ya untuk melakukan lobby-lobby dengan negara-negara mengenai perdagangan internasionalnya Trump itu sendiri gitu. Jadi untuk sekarang saya melihat jika memang belum semasif itu, maka untuk capital market sendiri kita bisa cenderung wait and see, dan kita bisa fokus ke katalis domestik terlebih dahulu ya. Terlebih lagi memang pasar domestik kita cukup terdorong dari adanya katalis pemangkasan suku bunga itu sendiri gitu, yang membuat indeks kita sudah menguat 4 hari secara beruntun gitu. Baik, lantas strategi apa yang harus diterapkan oleh pelaku pasar melihat bursa Asia tadi yang kecenderungannya ini wait and see dalam tanda kutip melemah. Padahal kemarin indeks harga saham gabungan ini masih cukup bertahan mengalami penguatan. Kemudian yang menyokong juga masih blue chips tadi disampaikan ya. Ada BBRI, BMRI, BBNI yang terutama. Kira-kira respon IHSG juga cenderung akan mengikuti bursa Asia wait and see dan melemah atau masih ada peluang melanjutkan penguatan? Oke, kalau kita bicara ISG memang konteksnya lumayan tricky ya, karena memang ISG kita kalau kita compare dengan negara-negara Asia yang lain dan kita compare dengan kawasan ASEAN, dari sisi valuasi kita terbilang juga terlampau sangat murah ya. Karena memang pelemahan yang terjadi beberapa bulan terakhir. Jadi kalau kita bicara peluang tentunya masih ada peluang itu gitu. Tapi apakah kita akan merespon positif atau tidak? Perlu kita ingat kita sudah mengalami penguatan 4 hari beruntun ya. Jadi adanya profit taking juga mungkin jadi salah satu kekhawatiran yang akan terjadi hari ini, karena memang sudah mengalami penguatan 4 hari beruntun, dan jika pun mengalami penguatan saya melihat penguatannya cenderung terbatas ya. Tapi di luar itu
Untuk short term kita lihat potensinya untuk ISG masih cukup positif, tapi untuk mid to long termnya kita perlu tinjau lagi Mhm. apakah impact dari kebijakan Donald Trump ini lebih masif dibanding yang diekspektasikan gitu ya. Karena kan kalau memang ekspektasinya ternyata seperti contoh yang ingin menerapkan tarif ke China bisa sampai 60% gitu ya. Itu kan merupakan hal yang sangat masif sekali gitu. Jika memang tidak sampai ke level tersebut, kita lihat itu akan jadi hal yang positif gitu ya untuk market. Terutama karena memang kedua negara ini kan salah satu mitra dagang kita, keduanya adalah mitra dagang terbesar kita juga gitu ya. Baik, untuk short term trennya masih akan mengalami penguatan, tetapi kalau untuk mid term dan long term ini memang masih banyak apa ya, Uncertainty. sentimen ya yang belum pasti, mulai dari apakah The Fed akan memangkas suku bunga, bagaimana kebijakan dari Donald Trump dan lain sebagainya begitu ya. Oke, lantas kita lihat bahwa dolar cenderung melemah nih dan momentum tersebut diambil oleh emas yang mengalami penguatan. Sementara minyak juga masih cenderung melemah menunggu mungkin ada apa ya kebijakan strategis soal energi dari Donald Trump berikutnya, masih wait and see juga. Nah, ada tidak peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan dari pelemahan dolar mungkin penguatan emas terkait dengan saham-saham yang erat hubungannya dengan komoditas tadi ataupun nilai tukar? Oke, tentu saja mungkin emas bisa jadi salah satu pilihan ya, seperti disampaikan bahwa emas langsung merespon pelemahan terhadap DXY ya, atau indeks dolar, yang dimana kan pelemahannya juga lumayan cukup dalam 1%-an. Kalau kita lihat memang emas menjadi salah satu komoditas yang bisa kita manfaatkan di tengah uncertainty yang ada saat ini gitu ya. Mulai dari konflik geopolitik dan juga soal apa mengukur kebijakan yang akan diambil Trump ke depannya atau polisi-polisinya dia gitu ya. Ya jadi kalau kita lihat secara komoditas mungkin emas bisa dipertimbangkan, tapi di luar emas saya melihat in the long run dolar sebenarnya masih akan tetap menguat ya terhadap rupiah. Tapi memang besarnya sendiri kita masih akan wait and see terlebih dahulu, sehingga emiten-emiten yang punya denominasi dolar atau income-nya dalam bentuk dolar di ESG bisa jadi salah satu emiten yang bisa kita cermati juga gitu ya. Termasuk juga emiten komoditas-komoditas lain seperti ada komoditas nikel dan semacamnya gitu. Baik, nanti akan kita lihat dalam rekomendasi saham pilihan dari Anda begitu ya. Tapi sebelumnya kita ke informasi seputar emiten. Ada kabar menarik dari grup Jarum TOWR ini yang tampaknya akan mengakuisisi 40% saham dari Data. Dan saham ini, Data ini melonjak sentuh auto reject atas dalam perdagangan kemarin. Ada yang menjadi concern Anda seputar aksi korporasi ini? Ya kalau kita bicara aksi korporasi ini kan memang aksi korporasi ini bisa kita lihat berdampak sangat positif untuk pergerakan dari data ya, di mana memang data sudah menguat di beberapa hari terakhir gitu. Kalau kita bicara soal aksi korporasi yang diambil oleh TWR ini, saya lihat cukup positif ya sebenarnya untuk bisnis operasionalnya TWR, di mana kan memang itu untuk memperkuat dari sisi bisnis telekomunikasinya gitu ya. Jadi untuk jangka pendek mungkin memang yang akan lebih terdampak lebih ke arah datanya ya, karena TWR saat ini pergerakannya masih dalam fase yang sideways. Tapi kalau kita bicara untuk prospek bisnis, tentu saja ini akan jadi peluang yang sangat baik sekali gitu ya. Terlebih lagi memang bisnis Jarum sendiri kan memang cukup teliti ya dalam mengakuisisi sebuah perusahaan gitu. Jadi kalau kita bicara soal prospek operasional, saya lihat cukup positif ya untuk jangka panjangnya. Baik, cukup positif untuk jangka panjangnya. Yang mana nih, TOWR-nya atau datanya? Karena yang melesat itu DATA-nya. Ya, kalau kita lihat untuk kalau kita ingin mencoba menjadi trader ya atau mengambil keuntungan dalam jangka waktu short term, kita bisa pertimbangkan untuk melihat pergerakan data gitu, karena memang dari sisi volumenya jauh lebih besar ya dan juga jauh lebih atraktif gitu ya untuk saat ini. Tapi kalau kita bicara untuk long term, mid to long term ya untuk investasi, saya lihat Tower sendiri itu punya bisa kita jadikan pilihan lah ya di emiten-emiten menara yang lain, karena memang dari sisi valuasinya juga sudah terlampau murah juga gitu ya untuk emiten TOWR itu. Baik, harganya udah terlampau lebih murah untuk TOWR, tapi kalau untuk short term menarik untuk mencermati data DATA begitu ya. Ya, betul Jadi sekali. kalau untuk short term saat ini boleh perhatikan data, masih ada peluang kenaikan lanjutan? Kalau kita lihat ya, secara teknikal memang penguatannya sudah sangat masif sekali, sehingga kita harapkan akan adanya koreksi terlebih dahulu sih Mbak, karena memang kenaikannya sudah sangat masif untuk data. Oke, level-level yang mungkin bisa diperhatikan Saat ini atau kan data diwaspadai?
Iya, betul sekali. Saat ini kan data di level 1530 ya, di mana nanti kalau kita lihat ada level sekitaran untuk jangka pendeknya ya, ada potensi pelemahan ke level 1400-an ya sebenarnya. Dan jika memang kalau support itu tertembus, bisa membuat lagi support di era 1200-an sebenarnya untuk data, karena memang kenaikannya sangat masif sekali gitu. Baik. Walaupun hal tersebut bisa kita jadikan potensi juga ya untuk teman-teman yang mencari trading-trading untuk short term. Baik, itu dia rekomendasinya untuk kabar seputar data pemirsa ya, yang diakuisisi 40% oleh emiten grup Jarum TOWR. Dan pemirsa rekomendasi saham pilihan analis, kemudian informasi lainnya juga masih akan kami hadirkan di segmen selanjutnya. Mas Patrick dan pemirsa kita jeda terlebih dahulu.